Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fadil hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa usulihi wa furu'ihi. Sawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ya mu'allifat al-kitab asy-Syafi'i al-Batini wa al-Imam Syekh al-Alim al-Fatih al-Syekh min Syekh al-Adramain wal-Imam Syekh al-Adramain wa masyarakat. Allah Ta'ala yahmina bihmiyadihim wa yumiduna ibadatihim wa yafwana birkatihim wa anwari wa surarihim wa ulumi fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ma talzamu fihi niyatul imamah. Jadi menjelaskan di dalam sesuatu yang wajib di dalam salat niatnya seorang imam, niat menjadi imam. Kita mempelajari sebenarnya menjadi imam itu dulunya tidak wajib ya. Yang wajib menjadi makmum adalah kita. Ketika menjadi imam tidak perlu menjadi imam yang di belakang menjadi makmum, di belakang dapat pahala berjamaahnya. Kita bisa milih mau jadi imam atau tidak. Kalau kita berniat menjadi imam, maka kita mendapatkan pahala berjamaah. Tapi kalau tidak menggunakan imam, maksudnya tidak berniat imam, sholat yang di belakang tetap sah. Walaupun kita sebagai imam tidak mengucapkan imamah, tapi kita tidak mendapatkan pahala menjadi imam. Itu awal-awalnya. Cuma kemudian ada di tempat-tempat sholat itu malah wajib hukumnya membaca, meniatkan menjadi imam. Alladzi yalzamu fihi alladzi yalzamu fihi niyatul imam arba'atun. Sholat yang diwajibkan berniat menjadi imam itu ada empat sholat, empat perkara. Jadi di empat sholat ini wajib seorang imam mengucapkan imamah. Kalau dia tidak mengucapkan imamah, tidak sah. Yang pertama adalah al-Jum'ah. Al-Jum'atu pertama adalah sholat Jumat. Imam di dalam sholat Jumat itu wajib berniat imamah, wajib berniat menjadi seorang imam. Apabila tidak berniat menjadi imamah pada saat takbiratul ihram, maka niat sholat Jumatnya tidak sah.
baik itu termasuk 40 orang atau lebih daripada 40 orang, baik itu masuk dalam hitungan mukim atau tidak terhitung orang-orang melaksanakan yang diwajibkan sholat Jumat. Kalau menjadi imam tetap harus imam. Kalau selain itu, selain yang 4 ini mau yang di belakang seumpamanya, kayaknya suaranya tadi yang nyolek saya, orang yang saya benci umpamanya, kayak suaranya apa? Males mau jadi imaman. Enggak masalah, tapi dia enggak mendapatkan pahalanya menjadi sholat berjamaah ini. Pak saya enggak ngurus urusan dunia, mau dia benci sama saya atau tidak, yang penting saya sudah menyampaikan dalam niat saya makmuman lillahi ta'ala, tetap ya baik. Bodoh amat kata Pak, ini urusan sholat deh. Baik itu, jadi sholat Jumat ini tidak sah, sholatnya tidak sah kalau tidak mengucapkan imam. Beda kalau sholat selain Jumat. Kalau sholat tidak wajib, kalau sholat tidak wajib dengan imam. Tapi sekali lagi tidak mendapatkan pahala-pahalanya sholat berjamaah. Yang kedua adalah awal mu'adatu. Yang kedua adalah awal mu'adatu dan sholat waktu yang diulang-ulang. Sholat mu'adah ini adalah sholat maktubah. Sholat maktubah, sholat yang memiliki waktu. Sholat wajib yang ada zuhur, asar, maghrib, subuh, itu namanya sholat yang terus diulang-ulang. Baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kan ada sholat sunnah yang diulang-ulang terus ya. Baik yang mengikuti rawatib itu kan nggak mungkin jenengan sholat ba'diyah subuh apa qabliyah subuh, tapi sholatnya pas maulid sudah punya waktu. Atau jenengan sholat Idul Adha pas hari yang bukan Idul Adha, artinya sholat sunnah yang diulang-ulangi. Kalau tidak panjenengan berniat menjadi imam, tapi di sini adalah yang diulang-ulang itu sholat sunnah yang bermakmum. Ya contohnya sholat apa? Tarawih, apa lagi? Sholat sunnah yang diulang-ulang terus. Enggak, duha maksudnya yang bermakmum. Ya kalau duha kalau mau bermakmum nggak sah kalau tidak mengucapkan imam. Pokoknya yang diulang-ulang dulu. Jadi maktubah yang wajib yang ada itu yang bukan pokok pada saat itu. Sholat sunnah yang disunahkan berjemaah, sholat duha yang disunahkan ya itu Idul Fitri, Idul Adha yang disunahkan berjemaah. Tapi dilakukan di waktu ada bukan qadha. Terus cuma di sini juga di dalam keterangan wa man shalla sholatan shahihah, barang siapa yang sholat telah melaksanakan sholat, kemudian setelah melaksanakan sholat dia itu menemukan di tempat di masjid lain ada orang lagi melaksanakan sholat. Pak sudah sholat di rumahnya, pas ke masjid ngelihat orang sholat. Pak sholat duhur, nyampe ke masjid ada orang yang sholat duhur, maka dianjurkan Pak itu sholat bareng di sana ngulang lagi. Yang pertama dianggap sholat fardu, yang kedua mendapatkan dianggap sholat apa? Mendapatkan kesunahan, dianggap sholat yang potensi apa? Maka sunnah
mendapatkan kesunahan untuk melakukan mengulang sholat yang sama. Yang penting waktunya dilakukan pada waktu ada. Jadi kalau zuhur dilakukan pada waktu zuhur. Berlandaskan karena Rasulullah SAW pernah bersabda, idza sallaituma, ketika engkau sudah melaksanakan, ketika kalian berdua sudah melaksanakan sholat fi rihalikuma, di perjalanan kalian, summa ataituma, kemudian kalian datang masjid jamaah ke masjid yang sedang melaksanakan sholat berjamaah, fasalliyaha ma'hum, maka silakan kalian sholat berjamaah dengan mereka. Artinya walaupun kita sudah pernah sholat mau berjamaah atau apa, ketika menemukan orang sholat lagi, sunnah kita sholat lagi, memperbanyak pahala, mengulang terus sholat. Ada yang mengatakan ulama itu mengulang sholat itu cukup satu kali. Tentang apa? Ada yang mengatakan beliau sampai 25 kali mengulang. Imam, ada salah satu imam itu, kalau panjenengan pernah mengulang setelah sholat kemudian sholat lagi, pengennya dia coba cepat, Pak Ustaz, yang satu aja kesusahan ya. Dengan cepat-cepat, apalagi imamnya ketahuan bakal lama sholatnya. Tapi syarat mengulang sholat itu ada 12. Jenengan bisa mengulang sholat kalau sudah ada 12 syarat ini. Akan mendapatkan kesunahan mengulang sholat kalau sudah mencukupi syarat 12. Pertama, sholat yang pertama adalah sholat maktubah. Sholat wajib, bukan qadha. Ketika panjenengan sholat maktubah, pada saat itu sholat ada, maksudnya bukan sholat qadha. Kalau sholat duhur, pas hari duhurnya itu memang sholat itu, bukan duhur yang kemarin. Atau sholat sunnah yang disunahkan dilakukan bersama berjamaah, walaupun dinadarkan. Misalnya sholat id yang dinadarkan umpamanya, maka harus pada saat itu. Maka boleh kan dengan sholat di sini, kemudian di tempat lain ada sholat lagi. Jadi sholat yang pertama artinya sholat yang pertama itu adalah sholat yang ada, bukan qadha. Sholat yang memang pada waktunya. Yang kedua, sholat yang pertama adalah sholat yang telah dilakukan secara sah, meskipun sebenarnya harus diqadha. Misal, jenengan kalau nggak ada air kan harus tayamum, Pak. Ya. Kalau nggak ada air kemudian tayamum, itu kan tidak perlu qadha. Tapi kalau ada air kemudian karena dingin, jenengan kan boleh tayamum. Tapi ketika jenengan bisa melaksanakan wajib qadha. Nah, walaupun wajib qadha seperti itu, yang kedua ini, sholat yang pertama adalah sholat yang telah dilakukan secara sah. Artinya jenengan memang sah melakukan sholat duhurnya, idul fitrinya sesuai, sehingga boleh melakukan sholat yang kedua. Kemudian sholat pertama dilakukan satu kali saja, menurut pendapat pertama. Kalau Al-Imam Muzammil mengatakan sholat pertama bisa diulang sebanyak 25 kali, dan beliau pernah mengulang sholatnya itu sebanyak 25 kali. Duhur, coba panjenengan bayangkan, sholat duhur sebanyak 25 kali. Ya, orang-orang seperti ini sholat bukan lagi menyelesaikan kewajiban, tapi senang sujud kepada Allah.
Ada namanya Syekh Abu Hasan Al-Bakri mengatakan bahwa sholat pertama itu boleh diulang sebanyak berapapun panjenengan mau, selagi sholat waktu sholat itu masih ada. Sholat terus. Makanya panjenengan jangan bingung. Ustaz, saya pengen ibadah mau sholat tapi sholat apa ya? Saya sudah sholat ini. Ya tinggal diulang-ulang terus saja sholatnya. Sholat zuhur jadi ulang-ulang sholat zuhur. Kemudian yang keempat adalah berniat fardhiyah. Ketika panjenengan mau ulang sholat zuhur seumpamanya, di sholat keduanya jenengan tetap berniat fardhu. Kalau sholat fardu kan ada 3 niat yang harus ada. Usolli fardhu, apa lagi? Nama itunya, usolli fardhu dhuhri. Kalau panjenengan hanya bilang usolli dhuhr tidak fardu, maka itu akan menjadi sholat sunnah. Makanya tetap usolli fardhu dhuhri. Tetap harus mengikuti fardunya agar tidak menjadi sholat sunnah. Apakah kok harus ulang Ustaz? Yang pertama sah enggak? Yang pertama sah, yang kedua sah. Keuntungannya apa? Nambah pahala, nambah kesunatan. Yang kelima, sholat yang diulang itu dilakukan secara berjamaah dari awal sampai akhir. Jadi panjenengan nyampe ke sana ke Nuridaya, sholat yang dilakukan oleh ustaz-ustaz di sana jenengan kena di rakaat pertama. Kalau sudah rakaat kedua ya enakan nongkrong di luar. Jadi ketika Pak ke sana di rumah sudah sholat, atau dari sini sudah sholat berjamaah, pergi ke Blokni ternyata Blokni belum sholat, ketimbang nongkrong Pak ngikutin sholat. Dia berarti takbiratul pertama rakaat pertama dia kena. Kemudian yang keenam adalah sholat yang diulang itu terjadi dilakukan di dalam waktu sholat pertama. Jadi jenengan melakukan itu di waktu yang sama dengan sholat yang pertama. Yang ketujuh, imam berniat imamah. Menjadi niatnya itu saya niat sholat zuhur imamah lillahi. Jadi memang ketika menjadi imam, makanya ustadz-ustadz itu ketika double bisa ngimami 2 tempat. Tapi kalau di sini nggak bisa karena Jumat waktunya berbeda ya. Kalau di sini kan waktunya sama kalau Jumat. Tapi kalau di Cina itu ada jam 12, ada jam 1, ada jam 2, beda-beda tempat. Ustaz-ustaz ini kalau ke sana mungkin bisa melakukan itu. Ya sumbamanya zuhur subuh, di sini subuh, di Blokti subuh, sholat 2 kali tidak masalah. Yang penting masih dalam satu waktu. Kemudian yang 9, diperolehnya pahala jemaah pada saat takbiratul ihram dengan niatan jemaah. Jadi dengan takbiratul ihram niat berjemaah, maka di situ didapat pahala-pahalanya. Yang terakhir adalah belum terakhir, masih yang 10, berdiri di saat melakukan sholat mu'adzab. Ketika sholat mengulang sholat terus itu harus dalam keadaan berdiri. Panjang juga ya membahas tentang sholat mu'adzab mengulang. Itu pun kadang belum tentu panjenengan diamalkan. Ya usahanya juga belum tentu ngamalin. Karena kadang kayak ini kesibukan yang luar biasa, yang ada saja yang tidak hitungan sampai 15 menit pengennya dipersingkat. Ini disuruh ngulang. Ini kekurangan orang-orang sekarang dan orang-orang dulu. Kalau dulu mereka ketika selesai sholat pengen sholat terus. Kalau sekarang cukup yang wajib-wajib saja ya.
Terus yang ke-12 adalah sholat yang dilakukan itu sholat yang bukan dalam keadaan genting, seperti sidatul khauf, peperangan, gempa dan sebagainya. Jadi maksud yang diulang-ulang ini, umpamanya ada 20 peserta sholat jenazah, kemudian ini tentang jenazah. Kita lanjut aja. Yang ketiga, wal mandhuratu jama'atan, dan sholat yang dinadarkan berjamaah. Sholat kita bernadar untuk berjamaah kemudian menjadi imam, maka wajib kita hukumnya ketika menjadi imam niat imamah. Kalau tidak niat imamah tidak sah sholatnya. Yang dikhawatirkan jenengan pulang kampung ternyata sampai kampung imamnya nggak ada, jenengan harus menjadi imam. Nah ini pelajaran niat menjadi imam. Terus kemudian, nah ini yang menarik sekarang yang keempat. Yang keempat adalah wal mutaqaddimatu fil matari, dan sholat jamaah takdim di waktu hujan. Jadi sholat jamaah takdim itu Pak, bukan hanya dilakukan karena perjalanan. Sholat jamaah takdim itu diantaranya dilakukan karena ada hujan. Sebab adanya hujan, imam itu harus berniat menjadi imam dalam sholat yang dijemaah takdim. Baik sebab ada salju atau es atau hujan yang sangat deras. Karena kalau salju dengan pergi kemudian pulang lagi, asar pergi lagi, terkena besar, maka boleh sholat asar dimajukan ke sholat zuhur, sehingga sholat asarnya udah nggak usah sholat lagi karena sudah dilakukan di masjid. Ini adalah kemurahan jamaah takdim ini, tapi berlaku bagi orang-orang yang hanya berjemaah yang jauh dari tempat dia tinggal. Ketika mereka basah kuyup, silakan berjamaah pada saat itu. Tapi orang-orang sekarang kan pakai payung nih, terutama motor saya, insya Allah nggak kena hujan. Nggak ada alasan untuk jamaah. Kalau di sini bukan lagi motor, mobilnya di rumah masing-masing parkir. Sayang kalau nggak berjamaah ke hujan. Ada beberapa syarat berjamaah sholat takdim. Siapa tahu ini sudah mencukupi syarat-syarat panjenengan untuk sholat jamaah takdim, ngajak Ustaz Zamroni atau sholat siapa nanti sholat takdim. Jadi biar nggak sholat asar lagi di masjid. Syarat pertama adalah hujan itu harus terus berlangsung saat takbiratul ihram di dua sholat. Jadi ketika sholat duhur masih hujan, ketika sholat yang kedua masih hujan. Jadi assalamualaikumnya belum selesai hujan, tinggal langsung sholat yang kedua adalah sholat Yang kedua adalah orang-orang yang sholat ini melakukan sholat secara berjamaah. Dan juga disyaratkan juga makmum-makmumnya ini tidak lambat di dalam sholat daripada takbiratul ihram. Jadi bersamaan tidak boleh menjauhi daripada takbiratulnya imam. Terus yang ketiga, sholat ini dilakukan di musola, tempat sholat, atau di masjid yang menurut urf, menurut kebiasaan dianggap jauh dari rumah tinggal. Di sini kebudayaan jauh mereka. Berarti nggak kena, jadi kalau dianggap dekat. Kalau saya jauh. Tergantung kalau jangan menganggap itu dekat, harus ke sana. Nggak bisa sholat takdim. Cuma walaupun jauh kita menganggap jauh juga nggak mengerjakan ini juga. Ya terus ngajak jemaah, ayo jemaah yang merasa jauh dari sebelah saya sholat jemaah jemaah takdim, asal dikumpulkan
ke duhur. Terus yang keempat, dimungkinkan akan basah kuyup di tengah jalan sebab hujan. Ketika masjid, pulangnya berangkatnya lagi akan basah. Maka biar sekalian pulangnya saja basahnya, tapi nggak berangkat masjid lagi karena sudah menjamak takdim sholat asar. Kemudian yang kelima, tertib. Di dalam menjamak takdim itu harus dilakukan antara duhur dan asar, maghrib dan isya. Maka melakukan duhur dulu atau maghrib dulu, kemudian baru asar, atau kemudian baru isya. Sholat berjemaah itu Pak, yang sunnah itu kan kita. Kalau di imam lain itu, terutama di imam itu wajib Pak. Masuk akal alasannya wajibnya itu. Rasulullah saja di dalam peperangan Hidzatul Khawf itu kan tetap harus diajarkan bagaimana berjemaah Pak. Satunya berdiri, satunya megang tembak. Ya, satunya sujud, satunya tembak. Satunya selesai berdiri, satunya melakukan. Di situ saja lagi perangan tetap jangan berhenti berjamaah. Lah kita yang cuma begini malah tidak berjamaah. Sehingga imam lain hukumnya wajib. Kita ya untung tidak wajib. Kalau nggak wajib, kalau nggak sholat berjamaah nggak sah sebenarnya, karena itu Kemudian yang keenam adalah berturut-turut mawalah, artinya setelah sholat duhur langsung sholat asar. Jangan Ustaz nongkrong dulu, ngerokok dulu lah sebatan, nanti ngopi habis itu baru sholat asar. Nggak bisa dijamakan kalau begitu. Kemudian yang keempat, yang ketujuh adalah berniat menjamak, berniat untuk mengumpulkan antara sholat satu dengan sholat yang lain. Cukup sekianlah, nanti kita diskusi saja. Kayaknya banyak yang capek di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.